Tak lama setelah melempar isi mimpinya ke publik lewat Twitter, Susilo Bambang Yudhoyono kini menulis buku Urusan Cawe-Cawe Presiden Joko Widodo di pemilihan Presiden 2024. Menurut SBY, hal tersebut adalah hal yang sah-sah saja. Lalu pertanyaannya, apa makna dari buku SBY? Lebih lengkapnya kita akan ulas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat malam, Mas Adi. Malam, Nitya. Mas Adi, ini kalau kita mencoba menerjemahkan kata-kata khas SBY, bisakah kita melihat bahwa ini adalah sequel dari mimpi sekarang lewat buku? Ya, saya kira dua hal yang berbeda. Kalau tweet sebelumnya SBY itu menunjukkan harapan supaya ada islah politik, supaya ada rekonsiliasi politik antara ketiga presiden ya, SBY, Megawati Soekarno Putri, dan Jokowi. Dan itu difasilitasi oleh presiden terpilih di 2024 nanti. Nah, kalau soal buku Cawe-Cawe Jokowi, saya kira adalah satu hal yang ingin ditegaskan oleh SBY bahwa sebenarnya menjadi seorang presiden boleh saja cawe-cawe, tapi cawe-cawenya itu harus dalam konteks demokrasi, dalam konteks kebangsaan, dan tentu untuk kebaikan bangsa dan negara. Jadi SBY ini sebenarnya ingin tunjukkan kepada Jokowi bahwa jadi presiden itu ya seperti SBY lah gitu ya. Bahwa jadi presiden itu cawe-cawenya cawe-cawe yang baik. Makanya Jokowi mencontohkan dulu ketika mencoba untuk mendamaikan antara dua institusi yang saling bersih tegang, antara cicak dan buaya, antara KPK dan polisi. Kan SBY menjelaskan secara gamblang dulu, khawatir ada orang menuduh SBY akan cawe-cawe. Tapi dengan penuh kehati-hatian, maka islah kedua lembaga yang bersih tegang itu bisa diselesaikan. Itu kan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh SBY. Yang ketiga, ini ciri khas SBY, statement-statement politiknya selalu bersayap. Satu sisi menyatakan Jokowi tidak akan cawe-cawe, tapi pada saat yang bersamaan SBY ini kan menggunakan logika publik, menggunakan pembicaraan-pembicaraan publik untuk mengkritik Jokowi. Contoh, SBY meyakini bahwa Jokowi tidak akan mungkin cawe-cawe tentang konfigurasi Pilpres 2024. Tapi pada saat yang bersamaan, SBY mengatakan, tapi tidak benar kalau Jokowi kemudian menggunakan instrumen kekuasaan politiknya, menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu calon tertentu dan menolak calon yang lain. Itu kan sebenarnya SBY ingin menegaskan, ingat loh Pak Jokowi bahwa tidak boleh menggunakan instrumen kekuasaan apapun dalam konteks mendukung capres tertentu di Pilpres. Itu artinya apa? SBY ini pintar sebenarnya untuk menyampaikan kepada publik bahwa Jokowi ini layak untuk diperhatikan, Jokowi ini layak untuk dipantau. Khawatir cawe-cawenya Jokowi ini abuse of power, menggunakan kekuasaan-kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya, tidak untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira di situ Tapi poinnya.